Halo, ketemu lagi dengan saya Michael Sugianto dari Dokter Kontrak. Skip aja, nggak usah kebanyakan intro. Langsung ke dagingnya pembahasan. Oke? Ini ada pertanyaan bagus mengenai properti. Tepat sekali pada tema kita bulan Maret ini, ya. Kepemilikan dan kepenguasaan itu berbeda. Ya, benar. Menang lelang SHM, tapi tidak menguasai lahannya. Kenapa bisa terjadi? Nah, di sini kita harus bedah. Ini seru sekali. Kenapa saya harus tahan ini ya? Kalau nanti saya butuh orang untuk nahanin ini. Mungkin saya butuh hire orang untuk nahanin laptop ini. Oke, jadi mungkin saya close dulu ya. Gak enak jelasin soalnya. Oke, ini pertanyaan yang seru karena ya pemilikan dan penguasaan bedanya di mana? Yang mahasiswa hukum saya tahu Anda pasti sudah paham, udah enak belajar ini. Tapi untuk Anda yang awam, kepemilikan adalah gamblangnya ya. Kalau ada mahasiswa hukum yang bisa jelaskan lebih, komen. Kepemilikan adalah suatu hak yang mutlak, tidak dapat diganggu gugat, seperti hak milik ya. Untuk Anda bisa memiliki sekaligus menguasai. Jadi kepemilikan itu pasti datangnya berbarengan dengan kepenguasaan. Saya yang punya air mineral ini, mau saya minum, mau saya buang, terserah saya. Datang kepemilikan dengan kepenguasaan. Tetapi di lain hal, penguasaan tidak selalu datang dengan kepemilikan. Kenapa? Karena penguasaan adalah hak untuk menikmati barang ini, meskipun barang ini bukanlah milik Anda. Wah, ini seperti kayak bukan pacar tapi mesra gitu ya, bukan miliknya tapi ikut menikmati. Nah, bedanya gitu. Nah, prakteknya gimana? Prakteknya kalau tanah kita yang punya itu adalah yang pegang suratnya, yang di BPN diakui sebagai pemilik resmi. Nah, penguasanya siapa? Pasti di awal penguasanya adalah pemilik, ya kan? Pemilik SHM. Tapi itu bisa diserahkan, dialihkan kepada orang lain dengan perjanjian sewa menyewa, dengan perjanjian surat kalau dari negara kasih ke aparat pemerintah, instansi negara, dari HPL pengelola lahan, HPL bisa dikasih ke pengusaha jadi HGB. Tapi kalau kita swasta ke swasta, orang ke pengorangan, biasanya sewa menyewa aja, nggak ada hubungan sama sertifikat. Kita berikan penguasaan, nih kamu bisa nikmatin, aku yang punya. Tapi karena saya nggak ada kepentingan tertentu yang sifatnya urgent atas tanah tersebut, saya berikanlah hak tersebut kepada Anda. Contoh yang paling sering terjadi tapi Anda jarang menyadari. Kalau jual beli Anda pasti menyadari lah, sewa beli, sewa menyewa Anda pasti menyadari lah. Kalau ini Anda mungkin nggak menyadari. Bang, ya, Anda beli pakai KPR, duitnya siapa? Siapa yang bayarin penjual? Bang kan? Tapi lalu siapa yang tinggal di sana? Anda. Karena bank lebih memilih untuk menikmati cicilan Anda, bukan tanah tersebut. Nah, paham ya? Jadi bedakan memiliki dan menguasai. Menguasai itu ada unsur turut menikmati. Dia punya hak untuk menikmati lahan tersebut. Atau objek tersebut. Kalau memiliki, hanya memiliki, memang biasa datang dengan penguasaan, tapi penguasaan tersebut bisa ditransfer. Sama lainnya kepemilikan bisa ditransfer. Kalau kepemilikan ditransfer namanya jual beli, ya kan? Kalau penguasaan ditransfer namanya sewa menyewa. Nah, kalau udah jelas di pertanyaan seksi pertama, kita masuk ke seksi kedua tadi. Nah, terus kalau dilelang kita menang dapat SHM, kok tanahnya nggak menguasai? Harusnya pada saat kita dapat, ini saya pakai surat ya, kita dapat surat ini, ya, harusnya kan ini juga termasuk hak untuk menguasai. Kenapa kita nggak dapat hak untuk menguasai? Kenapa tanah masih ditempatin orang? Nah, itulah das sollen das sein. Perbedaan antara teori dan realita. Makanya nggak bisa dibilang, makanya kalau semua harus sesuai dengan hukum, itu utopian principle, udah kayak surga, nggak mungkin. Nah, beberapa kasus memang kejadiannya, apalagi kalau Anda bekerja di tanah, di properti seperti saya, itu kalau main lelang tuh bahaya, karena Anda bisa aja menguasai atau memenangkan atau membayar surat itu dengan lunas. Anda yang adalah pemilik yang sah, tapi orangnya nggak mau disuruh keluar, nyuruh orangnya keluar, kita bayar lagi. Prakteknya seperti itu, kok nggak fair?
Dia udah KPR ke bank, gagal bayar atau pinjam duit, jaminan gagal bayar, kita beli udah baik nolongin, kita mau usir dia kok kita harus bayar lagi. Ya itu prakteknya seperti itu. Undang-undang mana yang mengatur? Ya jelas gak ada lah. Gila. Ya memang gak ada undang-undangnya, tapi memang seperti itulah faktanya. Jadi